omongan orang lain, apa masukan dari orang lain. Kadang-kadang itu nggak sesuai dengan kondisinya kita gitu. Kadang-kadang orang lain itu ngomong, ngasih kritikan, ngasih menyalahkan tanpa tahu bahwa kita itu sudah berusaha berat atau berusaha nyaman salon ya. Iya. Atau mungkin kalau bahasa anak sekarang healing. Iya, tapi kayaknya kalau habis healing stres lagi karena uangnya keluar banyak gitu ya. Aduh, itu benar banget gitu. Tapi nggak masalah, tenang. Kalau kita healing memang mungkin hanya banyak uangnya keluar, tapi kita ngerasa senang, rasa beda-beda gitu ya. Kita coba ya. Tarik nafas dalam. Tahan 1-2 detik. 1, 2, 3. Buang pelan-pelan dari mulut ke arah niup. Gitu. Enak. Wah, enak Nyaman sekali. Coba. Langsung rileks rasanya Dibandingkan kalau orang lagi cemas biasanya nafasnya pendek. Kita coba ya. Kita coba. Nanti bisa ingat Mbak Safitri dan Sobat HI, kita ini nggak punya kemampuan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Harapan ekspektasi orang itu bukan tanggung jawabnya kita. Jadi ketika kita dapat bilang kamu tuh harusnya begini loh, kamu harusnya mengikuti ini loh, wong saya dulu begitu, itu kan hidupnya Anda. Kita paham dirinya kita. Kita boleh dengarkan, tapi mungkin ya sudah, itu mungkin cocok buat dia, tapi tidak cocok buat saya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat HI, berjumpa lagi dengan saya Safitri Ningsi dalam acara Sapa HI, Suara Podcast Harapan Ibu. Nah, yang hari ini kita bakal nemenin sahabat HI nih buat ngobrol-ngobrol tentang seputar dunia kesehatan yang direkam secara langsung melalui studio RSU Harapan Ibu Purbalingga. Gimana kabarnya hari ini sahabat HI? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, bukan cuma kesehatan fisik, tapi mental pun harus sehat juga. Nah, ngomong-ngomong soal mental nih, di bulan Oktober ini kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025 yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Tahun ini tema globalnya adalah Mental Health is Humanitarian Emergencies, atau kebutuhan mendesak untuk mendukung kesehatan mental dan kebutuhan psikososial masyarakat yang terdampak darurat terhadap kemanusiaan. Nah, artinya siapapun kita, baik tua, muda, pekerja, pelajar, ataupun orang tua, semuanya berhak untuk punya kondisi mental yang sehat dan bahagia. Dan tentu saja RSU Harapan Ibu Purbalingga selalu mendukung penuh kesehatan mental masyarakat lewat klinik psikologi RSU Harapan Ibu. Di sini sahabat HI bisa konsultasi langsung dengan psikolog profesional, curhat tentang masalah yang dirasakan dan menemukan solusi yang menenangkan. Jadi nih, buat sahabat HI yang butuh tempat aman untuk curhat atau bercerita, klinik psikologi Harapan Ibu siap jadi ruang hangat untuk sahabat HI yang di rumah. Nah, di episode spesial kali ini, kita akan ngobrol bareng narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang psikologi yang bekerja di RSU Harapan Ibu Purbalingga, akan siap nih membantu sahabat HI yang mengalami masalah mental. Kemudian tanpa berlama-lama kita perkenalkan saja Ibu Dita Septi Aryani, SPSI, MPSI, psikolog. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Mbak Safitri. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Mbak Safitri sehat kan ya? Alhamdulillah luar biasa. Yuk kita sapa dulu sahabat HI yang di rumah Bu Dita. Oke. Assalamualaikum sahabat HI, perkenalkan saya Dita, saya psikolog yang bertugas di Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Senang sekali saya bisa punya kesempatan untuk menyapa sahabat HI lewat podcast ini. Baik Bu Dita, kita warming up dulu nih, pemanasan dulu nih. Kita mau ajak nih sahabat HI di rumah biar lebih kenal dulu apa itu sih kesehatan mental, karena banyak orang yang masih berpikir kesehatan mental itu cuma buat orang yang kena gangguan jiwa saja. Kalau yang kita-kita ini nggak usah gitu. Gimana menurut Bu Dita nih?
Sebelumnya berarti kita harus nanya dulu ya, Iya. kita sehat mental nggak ya, gitu Iya, kan ya Mbak seperti Safitri itu. ya. Oke, kalau kita bicara tentang sehat mental atau kesehatan mental, sehat mental itu suatu kondisi di mana kita itu merasa sejahtera baik secara psikologis, secara emosional, secara sosial maupun spiritual. Jadi kalau kondisinya itu terpenuhi, kita itu bisa menghadapi tantangan atau tekanan hidup atau masalah hidup, stres begitu. Terus bisa memunculkan potensinya kita itu apa dan bisa diaplikasikan gitu. Terus yang ketiga, kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Kita bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita gitu. Dan juga kita bisa melakukan keberfungsian kita sehari-hari. Gitu kira-kira. yang Wah, namanya ternyata sehat mental itu seperti itu ya Bu Dita Iya, ya. Kita Mbak. merasa sejahtera. Sejahtera Iya. secara fisik, secara mental, secara emosional, sosial, dan spiritual. Ya, sangat jelas ya sahabat HI ya. Nah, kenapa ya kesehatan mental itu penting banget sih buat kehidupan kita? Kadang kan orang mikir nih ya Bu, yang penting makan cukup, tidur cukup, udah cukup. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Iya, Iya. karena nggak sederhana itu ya. Mbak. Iya, ternyata emang kesehatan mental itu penting ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya ya Bu, seberapa penting sih kesehatan mental ini bagi kehidupan kita? Oke, kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya Mbak Safitri ya. Kalau orang secara fisiknya sakit, dia kan nggak bisa aktivitas, nggak bisa benar melakukan sekali. fungsinya sehari-hari. Begitu juga dengan kesehatan mental. Seperti tadi definisinya sudah jelas ya, ketika dia kondisinya sejahtera, dia bisa menunjukkan potensinya, dia bisa menghadapi tekanan dalam kehidupan, gitu kan. Terus bisa berfungsi dan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat dan lingkungan begitu. Nah, pentingnya kesehatan mental itu yang pertama karena ini akan berpengaruh dengan kondisi fisiknya kita. Wow, Iya, seperti yang itu pertama, ya. kita tuh nggak bisa memisahkan nih Mbak Safitri antara mental dan fisik karena dua-duanya akan saling mempengaruhi. Oh, jadi terkait Gitu. ya Bu ya. Terkait, ada kaitannya. Terus yang kedua, kualitas hidupnya juga lebih baik. Kalau kita bisa menunjukkan potensinya kita juga merasa seneng kan, kita ngerasa ada achievement hidupnya itu ngerasa kayak ada tujuannya, ada manfaatnya begitu. Dan yang terakhir bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Wah, luar biasa Gitu. sekali nih. Ternyata benar-benar, aduh, sehat mental itu sangat mempengaruhi fisik kita ya Bu Iya, ya. jelas. Tapi ini benar nggak sih ya? Kalau misalkan kita stres itu bikin kita jadi malas bekerja, malas ngapa-ngapain. Itu benar nggak ya Bu? Benar Mbak, itu salah satu dampak dari orang ketika mentalnya terganggu atau mengalami gangguan mental, walaupun itu ringan gitu kan. Bahasanya kalau anak zaman sekarang mengatakan nggak mood gitu ya. Oh iya, nggak Aku mood. lagi nggak Bahasa mood Gen Z nih, sekarang gitu nih, kan Bu. ya. Nggak mood nih sekarang. Jadinya lagi cuman mau diem aja gitu. Iya. Tapi jangan salah, kita sekarang sering terjebak kalau anak Gen Z itu bilang saya lagi kena gangguan mental jadi saya dapat excuse untuk nggak melakukan tugas-tugasnya kita. Nggak seperti itu begitu. Ya berarti walaupun kita ada masalah mental pun tugas-tugas kita, utama kita itu kan tetap harus dijalankan ya Bu ya. Betul. Jangan sampai itu menjadi alasan buat kita untuk males-malesan. Ya ini jadi sebagai pengingat juga nih, soalnya generasi sekarang apalagi Gen Z ya Bu ya, itu sering banget kenanya masalah mental Iya, nih. bahasanya kena mental terus Iya, nantinya dia mental bilang, saya ke health, psikolog mental nih, illness." saya Iya. ke psikiater nih. Iya. Jadi harusnya saya dapat keringanan ini yang seperti ini. Iya. Jangan dijadikan itu sebagai alasan begitu. Wow, nah ini kita masuk sekarang ke topik yang mungkin relate banget nih buat sahabat HI yang di rumah, yaitu tantangan kesehatan mental di kehidupan yang modern ini. Zaman sekarang kan semua serba cepat, serba digital, tapi justru banyak orang yang merasa lebih gampang capek, cemas, bahkan burnout. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, seperti apa sih ciri-ciri orang yang mengalami masalah kesehatan mental? Kayak Oke. gitu. Kalau kita mau tahu nih orang mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental, yang pertama ini pasti ada perubahannya nih. Kita nggak bisa lepaskan ya, karena manusia itu kan makhluk holistik nih. Iya. Secara fisik jelas itu akan terpengaruh. Yang kedua secara psikologisnya juga pasti akan terpengaruh. Yang ketiga emosionalnya kita lihat gejala yang gampang dari marah-marah nih ya. emosional. Iya Iya. benar. Terus yang terakhir ini nih Mbak, biasanya muncul dalam bentuk perubahan perilaku. Contoh, kalau fisik tiba-tiba dia ada keluhan-keluhan, mungkin Mbak Safitri pernah atau Sobat HI mungkin ngalamin pegel-pegel nih, capek, sakit kepala, Sering semuanya nih. sakit gitu, deg-degan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah itu sudah mulai nih gejala-gejalanya nih ketika orang mengalami stres, mengalami tekanan. Berarti
ada nih gejala fisiknya yang muncul gitu. Terus yang kedua, gangguan mentalnya muncul nih, yang munculnya tuh kelihatan sulit untuk konsentrasi. Jadi kalau diajak ngomong jadi bengong, haho aja gitu. Gitu. Terus jadi bingung, diajak ngomong nggak nyambung gitu. Terus yang ketiganya secara emosional yang tadi sudah disebutkan Mbak Fitri tadi, kalau jadi gampang marah, gampang emosi, atau sedihnya berlebihan, cemasnya juga berlebihan, nggak terkendali, nggak terkontrol, terus sering menyalahkan diri sendiri, saya ngerasa kayak nggak sanggup, saya ngerasa nggak pantas, saya nggak berguna, padahal mungkin masalahnya nggak yang terlalu besar begitu. Dan yang terakhir biasanya gangguan di perilaku sosialnya, jadi sering menarik diri, nggak mau kerja, nggak mau sekolah, Nggak mau keluar kamar ya. mau keluar kamar, maunya cuma dengan dirinya sendiri. Itu udah mulai nih sinyal-sinyal kita mulai nyadarin. Kita perlu paham nih, perlu aware nih, bahwa ketika sudah mengalami, kok saya akhir-akhir ini jadi gampang sakit ya, kok saya sakit kayaknya nggak sembuh-sembuh ya, oh apakah lagi ada masalah yang lagi dipikirkan, atau ada tugas yang belum diselesaikan. Kadang-kadang kita perlu itu sinyal bahwa tubuh kita tuh lelah. Kalau bicara tentang tugas nih jadi mikir anak mahasiswa nih pasti ya Bu ya, pasti bakal sering banget nih kena masalah mental. Aduh mager skripsi saya kok di revisi terus nggak ACC. Itu juga pasti bikin salah satu yang menyebabkan kesehatan mentalnya itu jadi menurun Iya, ya. betul. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih Bu Dita tentang ciri-ciri orang yang sudah ada gejala penurunan kesehatan mental. Nah, sekarang kita tanya nih Bu, sebenarnya apakah berpengaruh nih tekanan kerja, media sosial, overthinking atau bahkan burnout terhadap kesehatan mental seseorang? Gitu. Oke, berarti di dunia yang serba digital ini, kalau kita bilang apakah bisa mempengaruhi nih, ya jelas bisa. Sekali lagi kita ulangi lagi bahwa kita ini manusia itu kan makhluk yang holistik ya, secara fisik iya, biologisnya, psikologisnya iya, sosial. Seperti yang ditanyakan Mbak Safitri tadi, media sosial, lingkungan kerja, tekanan kerja, dan lain sebagainya. Apakah berpengaruh? Jelas akan berpengaruh gitu. Omongan orang lain, apa masukan dari orang lain, kadang-kadang itu nggak sesuai dengan kondisinya kita gitu. Kadang-kadang orang lain itu ngomong, ngasih kritikan, ngasih menyalahkan tanpa tahu bahwa kita itu sudah berusaha berat atau berusaha sangat keras gitu. Nah, kalau sudah kayak begitu, kita harus pinter nih memilah-milah nih. Sobat HI juga dong. Jadi harus kita milih-milih nih. Kira-kira ini penting nggak ya dijadikan prioritas? Ini penting nggak untuk kita pikirkan gitu. Jadi kita memilah-milah. Kalau orang ini tipe yang suka menyalahkan tapi tidak pernah memberikan masukan, oh ya sudah, kita kan nggak bisa nih. Yang perlu diingat Mbak Safitri dan Sobat HI, kita ini nggak punya kemampuan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Harapan, ekspektasi orang itu bukan tanggung jawabnya kita. Jadi ketika kita dapat bilang, kamu tuh harusnya begini loh, kamu harusnya mengikuti ini loh, wong saya dulu begitu, itu kan hidupnya Anda. Kita paham dirinya kita. Kita boleh dengarkan, tapi mungkin ya sudah, itu mungkin cocok buat dia, tapi tidak cocok buat saya. Gitu. Berkaitan dengan pekerjaan pun juga demikian Mbak Safitri. Jadi ketika kita bilang dapat tuntutan kerjaan nih, kita boleh, mungkin Mbak Safitri profesinya sebagai perawat ya, sebagai terus perawat. tiba-tiba ini dapat tugas tambahan menjadi seorang host gitu kan ya. Iya. Nah, tapi ini masih bisa dipelajarin sama Mbak Safitri. Ini memunculkan potensinya Mbak Safitri. Tapi mungkin kalau tiba-tiba kayak saya, ayo Bu Dita dikasih tugas untuk desain bangunan, ya jelas tidak bisa. Stres Kita dong. pilih Iya. dong. Kira-kira ini yang saya masih bisa kerjakan, ini nggak bisa dikerjakan. Jadi nggak semuanya kita yes gitu. Iya. Sometimes oke untuk kita bilang enggak, saya nggak bisa. Iya. Gitu. Kadang-kadang kita harus berani bilang no ya. Memilah-milah, kita buat prioritas mana yang cocok buat kita, mana yang enggak. Begitu juga dengan gaya hidup. Ketika orang itu mungkin dia cocok dengan kelompok tertentu, kita mencoba untuk masuk di kelompok itu, tapi kita kok ngerasa kayak saya capek banget ya, saya nggak bisa relate nih sama ini. Saya kayak mengupayakan energi saya tuh terlalu besar di sana. Ya nggak apa-apa, kita nggak harus terlibat dengan kelompok itu. Kita pilih mana yang memang cocok buat kita
gitu. Daripada kita terlibat tapi kita tertekan, Terus nanti jadi stres ya. Betul, jadi lingkungan sosial itu menjadi stresor barunya gitu. Wah, luar Hidup udah biasa. susah, jangan ditambah susah, Ini gitu. masalah lingkungan sosial nih, saya juga punya pengalaman Bu Dita. Jadi dulu tempat kerja saya yang dulu itu bosnya galak banget. Teman-temannya nggak ada yang bisa mendukung. Akhirnya saya resign. Oke. Terus dan setelah saya kerja di tempat baru yaitu di sini di RSU Harapan Ibu Purbalingga. Mantap, Mbak, ya. Lingkungan kerjanya begitu nyaman, teman-temannya solid, alhamdulillah betah sampai sekarang. Dan gak kerasa udah 5 tahun saya di sini Bu. Masya Allah. Dan setelah itu saya jadi sadar, oh ternyata benar ya kalau misalkan lingkungan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Jadi sekarang saya merasa bisa lebih produktif beda sama dulu. Ya ternyata emang sepenting itu ya Bu ya. Sepenting itu lingkungan Iya. juga. Lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang tidak nyaman buat kita itu kayak terkurung. Potensinya itu nggak muncul. Karena apa? Tadi kita bilang karena sejahtera secara mental kita bisa memunculkan potensi. Seperti Mbak Safitri bilang, lingkungannya mendukung, teman-teman mendukung, atasan mendukung. Rasanya kerja pun menyenangkan kan? Iya benar Walaupun sekali. capek. Walaupun Secara fisik, capeknya fisik, tapi jenengan tapi mentalnya sehat. menikmati. Iya, karena menikmati. Gitu, Wah, sahabat. luar biasa sekali ya ternyata ya kesehatan mental ini. Nah, kadang tuh kita suka berasumsi ya Bu, ini mah cuma capek biasa. Padahal mungkin aja butuh pertolongan kan. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat bagi seseorang nih buat mencari bantuan profesional seperti psikolog? Oke. Ketika seseorang itu sudah nggak bisa melakukan fungsinya sehari-hari. Contoh, dia ini pelajar tapi sering bolos tiba-tiba gitu. Wah, Jadi nggak melakukan tugasnya dia sehari-hari. Yang biasanya dia bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan PR-nya juga dengan baik, kok tiba-tiba enggak? Anak ini nggak mau sekolah, ada apakah ini gitu. Nah, ketika fungsi sehari-hari itu bermasalah, itu sudah jadi salah satu sinyal bahwa ini butuh pertolongan. Bahwa anak ini atau seseorang ini butuh bantuan profesional untuk memahami apa sih yang terjadi sama dia. Mungkin terjadi krisis gitu kan, krisis dari kehidupan yang dia jalani, membutuhkan adaptasi begitu. Yang kedua, mungkin muncul gejala-gejala fisik atau gangguan di fisiologis tubuh. Contoh, tiba-tiba orang itu nggak bisa tidur, Mbak. Oh. Nah, Insomnia nih, gitu iya, ya. insomnia. Umpamanya nih, Mbak Safitri biasanya pulang kerja, ganti baju dan lain sebagainya, tidur cepet banget. Ini kok glebek gitu ya seumpamanya. Iya. Jadi nggak bisa tidur, Kayak gelisah semalam gitu ya. gelisah gitu. Terus sampai pagi pun juga nggak bisa istirahat gitu. Nah, itu kan juga mulai sinyal itu bahwa ada apa ya sama saya gitu. Mesti ada sesuatu nih, ada hal yang dipikirkan atau yang belum diselesaikan atau yang membuat kecewa gitu. Boleh kita refleksi di situ. Terus biasanya ada gejala-gejala di mana dia itu kehilangan nafsu makan Oh, gitu. itu juga ya. Fisiologis tubuh juga muncul di situ. Yang biasanya jajan banyak tiba-tiba Iya. nggak mau jajan. Nah, ini tanda-tanda ya ternyata ya. Iya, atau muncul penyakit-penyakit tertentu, mah biasanya. Mah, oh. Iya, itu sangat relate banget sama yang namanya kecemasan. Mungkin kalau ada Mbak Safitri pernah ketemu sama orang itu sering sakit mah atau sakit apa begitu kan ya, kok gangguan pencernaan perutnya rasanya penuh begitu tuh, kayaknya nggak nyaman gitu. Biasanya setelah berobat ke penyakit dalam, nanti dokternya akan bilang, ibu tuh sering cemas ya, ibu lagi stres ya, atau lagi ada apa begitu. Karena apa Mbak? Karena ketika kita stres itu kan kemampuan otot di kerongkongan kita ini yang fungsinya untuk menekan lambung supaya asam lambungnya nggak naik, Nggak naik. dia lemah karena efek stres dan efek kecemasannya tadi. Luar Itu biasa akhirnya ternyata kenapa efeknya dia ya. bisa terjadi mah itu seperti itu. Nah, masalah mah nih, saya punya pasien Bu, jadi dia itu masuk ke rumah sakit dirawat inap gara-gara faktor utamanya itu mual, muntah, nggak mau makan. Ternyata itu stres karena kerja. Ternyata stres karena kerja itu benar-benar efek sekali ya sama kesehatan kita. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Terus masalah insomnia nih, aduh, jadi malu, sering Bu. Karena terlalu banyak tugas. Iya, tuntutannya banyak Tuntutannya banyak, itu kadang bikin stres juga ya Bu Tahu nggak ya. kenapa bisa terjadi begitu, Mbak? Kenapa ya? Jadi gini nih, ketika kita butuh
tidur gitu kan, kita membutuhkan kondisi rileks ya. Iya. Sedangkan ketika kita tugas belum selesai, tuntutan belum selesai, atau ada hal yang sedang difikirkan, dicemaskan, otaknya kita ini nih, otak dalam kondisi waspada. Oh, pantas Iya kan? saja. Ketika kondisi waspada, manalah bisa kita dalam kondisi rileks. Ini mesti mikir, oh saya harus besok membuat alternatif A, besok melakukan ini dan lain sebagainya. Ya nggak mungkin bisa tidur. Karena Jadi mode overthinking waspada. ya. Overthinking bahasa anak sekarang. Wah, luar biasa. Nih, jadi makin sadar ya sahabat HI, ternyata menjaga kesehatan mental itu penting banget loh dan harus jadi bagian dari gaya hidup kita. Nah, supaya nggak cuma tahu tapi bisa praktek langsung, boleh dong Bu Dita kasih tips sederhana nih buat sahabat HI, misalnya latihan mindfulness atau self-care yang bisa dilakukan sama sahabat HI di rumah. Untuk melakukan self-care atau mindfulness gitu ya, kita boleh ya latihan bareng-bareng ya Mbak ya, boleh. Duduk yang nyaman dulu deh Mbak. Nggak, duduk yang nyaman, yang enak gitu. Kita lakukan relaksasi gitu ya. Tarik Takut nafas. ngantuk nih. Iya nih. Jadi ketika tubuh kita tuh stres, kita cemas, nggak nyaman, kita perlu untuk melakukan relaksasi begitu. Teknik yang pertama kita teknik relaksasi nafas kotak bahasanya Nafas gitu. kotak. Jadi menarik nafas ya lebih kurang hitungan 5 hitungan begitu kan ya. Jadi tapi dirasakan sampai udara yang masuk ini ke dalam perut. Jadi rasakan perutnya gelembung gitu ya. Oke, kita coba ya Mbak Safitri, tarik nafas sekitar 3 sampai 5 hitungan lah. Setiap orang tuh berbeda-beda gitu ya. Kita coba ya. Tarik nafas dalam. Tahan 1 sampai 2 detik. 1 2 3. Buang pelan-pelan dari mulut. Kayak orang niup. Gitu. Enak. Wah, enak Nyaman. sekali. Coba Langsung rileks rasanya dibandingkan kalau orang lagi cemas biasanya nafasnya pendek. Pendek ya. Kita coba ya. Kita coba. Nanti bisa dibandingkan. Nafas pendek itu nggak usah jenengan masuk ke dalam perut gitu ya. Nafas pendek. Coba. Apa yang Anda rasakan? Rasanya tambah cemas, terus pengap gitu. Beda sama yang pertama tadi, Bu. Nah, otomatis orang ketika cemas nafasnya pendek-pendek. Makanya ketika orang mengalami stres, ketika cemas, kita butuh untuk duduk diam, tenang, relax dulu, tarik nafas dalam, tahan 1-2 hitungan, buang pelan-pelan dari mulut. Rasakan, biasanya enak gitu. Wah, Gitu. terasa lebih enak nih sahabat HI. Bisa dipraktekkan di rumah ya sahabat HI ya. Atau ketika dalam kondisi yang lagi bingung kayak nggak bisa, ketika mindful itu kan kita harus ada di sini ya, gitu ya. Kita belajar untuk bisa menggunakan indera kita untuk melihat benda di sekitarnya. Saya menyebutnya sebagai teknik 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Kita lihat ada 5 hal yang bisa kita lihat gitu ya di ruangan ini. Umpamanya saya melihat ada kamera, saya melihat ada mikrofon, melihat ada mainan apa nih? Vas ya, Vas bunga. vas bunga, meja, saya lihat ada kursi. 5 gitu. Terus kita alihkan ke 4, kita gunakan semua indera. Melihat itu kan dengan indera mata kita. Iya. Nah, 4 kita dengan kulit taktilnya gitu. Kita rasakan ada 4 hal yang bisa kita raba atau kita rasakan. Saya meraba mikrofon ini agak kasar. Meraba Meja. agak halus begitu. Walaupun ada teksturnya, ada kayak apa ya ini ya? Berarti ada kayak bintik-bintiknya begitu ya, nggak yang halus sekali tapi ada bintik-bintiknya kecil gitu. Meraba kursi atau sofa ini halus nih, ini tekstur kulit yang seperti ini. Kita lihat ini ada Bunga. teksturnya seperti apa, kasar, halus, dingin atau panas gitu. Itu yang 4. 3 hal yang bisa didengar Mbak Safitri. Apa nih, mungkin ada suara AC gitu kan ya, Suara AC ya, ya. kencang, keras itu. Mungkin ada suaranya Mbak Safitri begitu. Terus tadi ada suara pintu atau apa yang bisa kita dengar. Kita gunakan inderanya kita. Jadi kita memahami ketika kita ada di sini gitu. Terus 2 hal
yang bisa kita tangkap dengan indera penciuman, baunya harum, baunya tengik, baunya asam atau apapun itu. Oh, ini bau makanan gitu. Kita bisa tuh terima. Bau makanan Dua, enak. gitu. Kita bisa terima tuh. Dia bisa tuliskan atau bisa saya mencium bau ini ya gitu. Dan yang satu, apa yang sedang kita rasakan di lidahnya Di kita. lidah. Apakah asam? Apakah lagi ngerasa manis atau ngerasa tawar gitu. Itu artinya kita mendayakan inderanya kita dengan teknik tadi 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sungguh ini benar-benar materi yang sangat berharga banget nih sahabat HI. Nah, setelah saya ngikutin Bu Dita, kok rasanya kayak lebih rileks ya, pikirannya Alhamdulillah. lebih tenang ya. Benar-benar luar biasa sekali. Nih, tapi saya juga punya salah satu cara yang biasa saya lakukan kalau lagi stres. Contohnya itu menulis semua perasaan saya di sebuah kertas kosong. Nah, itu sebenarnya efektif juga nggak sih ya Bu untuk orang lain? Kalau menurut saya sih, untuk saya efektif gitu. Journaling ya. Iya, journaling. Oke. Jadi setiap pagi bangun tidur, luangkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Itu bagus nggak ya sebenarnya? Oke. Iya. Gini tuh, Mbak Safitri dan sahabat HI, bahwa proses pengeluaran emosi, pengeluaran tekanan yang kita rasakan itu setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang dengan teknik relaksasi itu yang simple aja. Ketika kita mengalami tekanan dalam satu waktu, kita nyaman, nah gitu, menenangkan. Jadi otot yang tegang di belakang ini, di kepala ini jadi lebih tenang, lebih rileks. Ketika kita rileks kan kita bisa memahami ya. Mungkin Mbak Safitri pernah mengalami ketika dapat masalah, dapat tekanan, kayaknya kok nggak bisa menemukan jalan keluar ya. Wah, gitu. pernah, Iya kan? iya. Tapi selang sehari, 2 hari ketika sudah nggak dipikirkan, kayaknya lah kan kemarin harusnya cuma begini aja. Wow, pernah relate banget itu. Tahu Iya. itu kenapa? Nggak Karena tahu ketika tuh. kita cemas nih, ada di bagian otak kita ini yang namanya amigdala ini nih, dia menutup, bahasanya menutup karena kencang. Itu kayak menutup gudang memorinya kita. Jadi apa yang sudah kita pelajari, semua pengalamannya kita itu ketutup. Gitu. pantes Makanya aja. perlu dirilekskan untuk bisa mencari jalan keluar. Nah, kalau yang tadi mungkin dengan journaling, dengan menulis keluar emosinya nggak masalah. Jadi kita bicara tentang jiwa, bicara tentang emosi itu kan hal yang abstrak ya. Benar Abstrak, kita sekali, nggak abstrak. tahu, dilihat bentuknya nggak ada, tapi dirasakan ada. Iya, sangat Seseknya, terasa. seseknya nggak enaknya. Nah, apa yang abstrak itu dituliskan kan menjadi hal yang nyata. Jadi jelas ketika kita mau menyelesaikan satu-satu pun juga jelas yang mana dulu yang harus diselesaikan gitu. Nah, kalaupun nggak bisa dengan teknik journaling, kita bisa dengan teknik yang lainnya. Ada yang suka olahraga, ada yang suka hiking, ada yang suka naik gunung, ada yang bisa dengan nyanyi teriak-teriak. Yang penting Karaokean iya, ya. yang penting emosi itu keluar gitu dengan cara yang baik gitu. Selain itu nih Bu, seberapa penting sih dukungan sosial dan komunikasi terbuka dalam menjaga kesehatan mental? Karena kan kadang kita butuh ya, bukan cuma solusi tapi untuk didengarkan. Oh, penting banget itu. Kembali lagi kita makhluk sosial, Oh, kita nggak iya. bisa Hidup hidup sendiri. sendiri begitu. Walaupun kita boleh memilah-milah mana yang cocok sama kita, mana yang nggak cocok sama kita, kita juga penting nih butuh dukungan dari orang lain. Kadang kita belajar dari pengalaman orang lain. Jadi mungkin orang lain punya masalah yang hampir sama, dia menyelesaikan dengan ini. Atau kita bertukar pikiran, kita ngobrol sama orang lain. Itu kan rasa kayak kita nggak sendirian. Kebayang nggak sih punya masalah lonely sendirian itu sedihnya. rasanya kayak saya nggak ada yang peduli begitu Iya, ya. rasanya kayak ngapain sih Iya, hidup kok gitu. nggak ada yang peduli. Iya, kita punya keluarga, punya teman, kita boleh ngobrol sama mereka. Atau kalau ternyata kita nggak bisa ngobrol sama mereka, boleh kok datang ke tenaga-tenaga profesional, gitu, ke konselor, ke psikolog, atau ke psikiater. Boleh Gitu. banget ya Sobat HI ya gitu. Terus dan terakhir nih, gimana sih cara kita ataupun Sahabat HI di rumah buat menjaga work balance ya, supaya nggak kelelahan secara emosional dan tetap punya waktu untuk berdiri sendiri kayak gitu. Oke, kita harus pahami dulu kapasitas tubuhnya kita ya.
ketika tubuh kita ini sudah menunjukkan sinyal-sinyal tadi nih, ada gejala-gejala fisik nih, kepalanya pusing-pusing gitu kan, mahnya kambuh terus nih, terus uring-uringan nih gitu. Oh, mungkin ini kita lagi overload atau sedang bahasanya tekanannya lagi tinggi. Kita perlu untuk relax. Bisa jadi ngambil cuti. Ya, bisa jadi kalau yang cewek mungkin mau spa ya boleh. Spa kan merilekskan ini nih, nyaman salon kan? ya. Iya. Atau mungkin kalau bahasa anak sekarang healing. Healing. Iya, tapi kayaknya kalau habis healing stres lagi karena uangnya keluar banyak gitu ya. Aduh, itu bener banget gitu. Tapi nggak masalah. Tenang, kalau kita healing memang mungkin hanya banyak uang yang keluar, tapi kita ngerasa senang, rasa fresh. Jadi boleh dong sesekali kita juga healing. Kita bekerja, kita mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan, dapat penghasilan, boleh dong kita menikmati kan gitu. Jadi kita juga ngerasa, oh kerjaan saya juga berat, tapi saya juga bisa menyalurkan stres dan penatnya saya. Jadi biar seimbang gitu ya. Seperti itu ya Sobat HI. Jadi jangan lupa healing ya. Nah setelah ini kita healing yuk Bu. Kemana nih yang ijo-ijo, yang segar-segar. Nah, wah luar biasa banget ya podcast kita hari ini. Banyak banget nih hal yang kita pelajari. Mulai dari memahami apa itu sih mental sehat, terus apa sih ciri-ciri seseorang harus datang ke psikolog, kemudian tantangannya di kehidupan modern ini, sampai cara-cara sederhana untuk menjaga diri. Boleh juga dong Bu, sebelum kita tutup, kita kasih pesan singkat nih untuk sahabat HI yang mungkin sedang berjuang menjaga kesehatan mentalnya. Kita hidup itu kan cuma satu kali Mbak Safitri ya. Oke, kita tuh kepingin bahagia ya. Kunci bahagia itu 3. Yang pertama, hiduplah di masa sekarang. Jangan terlalu jauh ke masa lalu, karena nanti kita ngerasa bersalah, menyesali gitu kan. Dan jangan terlalu jauh ke depan, karena nanti kita akan cemas gitu. Jadi kita juga perlu untuk fokus ke kehidupan kita yang sekarang, karena masa depan pun juga belum jadi urusannya kita gitu. Belum jelas ya istilahnya. Belum jelas, kita jalanin aja kadang-kadang. Boleh kita pikirkan, tapi nggak usah yang terus langsung jadi khawatir, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini, kan cemas jadinya. Nanti nggak ada actionnya. Terus yang kedua, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Dan yang terakhir, yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kebahagiaan orang lain, ekspektasi orang lain itu bukan tanggung jawabnya kita gitu. Jadi kita nggak punya tanggung jawab untuk bisa memenuhi ekspektasi semua orang gitu kira-kira Mbak. Wah luar biasa sekali nih pesannya. Semoga sahabat HI bisa menerima ya. Terima kasih banyak Bu Dita atas sharingnya hari ini. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan dan juga bikin sahabat HI di rumah makin peduli dengan kesehatan mentalnya. Dan jangan lupa buat kamu sahabat HI yang merasa butuh teman bicara, misalkan takut nih bicara sama teman, apa orang tua, atau membutuhkan pendamping profesional, Klinik Psikologi RSU Harapan Ibu Purbalingga selalu siap membantu. Yuk jaga kesehatan mental karena kamu berhak untuk bahagia. Saya Safitri Ningsi pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa HI, suara podcast Harapan Ibu berikutnya. Ingat ya sahabat HI, karena sehat itu bukan hanya fisik tapi juga mental. Mental sehat, langkah hebat. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa sahabat HI di Sapa HI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSU Harapan Ibu Purbalingga, sahabat kesehatan Anda.